Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Pencinta Ilmu Mbak Shinagawa Febrianti. Yang saya hormati Ustazah Hafsah Hasan Zaini yang akan membimbing tahsin pada malam hari ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat pencinta ilmu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman semuanya. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam tahsin pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul usma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan ke Ustazah Hafsah. Silakan Ustazah. Naam Kak, jazakillah khairan atas kesempatannya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sebelumnya afwan. Suara saya jelas ya, Kak? Jelas, cuma agak sedikit jelas Ustazah. Alhamdulillah jelas Ustazah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa duduk kembali di Majelis Ta'lim yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Naam, akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semua, sehat? Insyaallah ya. Alhamdulillah, bi khair Ustazah. Alhamdulillah bi khair. Nah, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua para ustadzat, para akhwati, talibat yang dimuliakan Allah atas kehadirannya, dan juga kami ucapkan ahlan wa sahlan juga kepada Kakak Shinagawa selaku pembimbing ya, pembina pencinta ilmu, Masya Allah. Kemudian kepada Kak Sarah yang sudah berkenan untuk menyibukkan diri untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan antunna semua dengan balasan yang terbaik di sisinya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita halaman berapa, Kak? 15 Ustazah. 14 sih. 15. 15. Ya. Ini kan hari Ahad ikut semua ya? Yang subuh itu ya, Kak? Iya. Nanti siap-siap ya. Di sini kalau sudah saya terangkan nanti sifat huruf, akan ada hafalan-hafalan yang akan saya share melalui voice note. Jadi hafalan-hafalan itu akan saya bacakan secara berulang-ulang. Kemudian nanti kakak bisa menghafalnya dengan beraktivitas ya, diputar. Voice note saya itu diputar berkali-kali, diulang-ulang, sedikit-sedikit sih insyaallah. Dan nantinya insyaallah kemudian disetorkan ke grup ya, seperti itu. Nah, sekarang istifal dan isti'ala ya. Isti'ala dan istifal benar, apa sudah selesai ini? Apa terakhir 15 itu? Ini belum ya? Belum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Isti'ala dan istifal. Isti'ala secara bahasa adalah irtifa, terangkat. Ya, apa
yang terangkat? Pangkal lidahnya. Secara istilah adalah terangkatnya suara ke atas akibat naiknya pangkal lidah ke langit-langit seiring dengan pengucapan huruf. Hurufnya ada 7. Husodol tingkil. Ya, jadi istilah dan istifal ini merupakan sifat lazim, sifat wajib, sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut. Bagaimanapun keadaannya, ya. Mau disukunkan, mau difathahkan, mau dikasrokan, mau didomahkan, tetap harus diberikan sifat isti'la itu. Ya, seperti itu. Nah, hurufnya itu ada 7. Uswadau tingkil. Nah, kemudian lawannya, ya, kalau uswadau tingkil itu ada 7. Lawannya secara bahasa bermakna inhifal, rendah. Apa yang rendah? Lisannya, ya, lisannya. Nah, lisannya itu dia kalau istifal itu dia datar, ya, menurun. Ini enggak begini, datar. Ya. Secara istilah berarti tidak naiknya suara ke langit-langit. Hurufnya ada 22. 22 tambah 7, 29. Ya, maka 29 dikurangi 7, sisa dari 7 itu tadi, ya, 22 adalah hurufnya istifal. Ya. Hurufnya ada 22, yaitu huruf hijaiyah yang tidak memiliki sifat isti'la. Jadi 22 ini enggak punya sifat isti'la. Ketika mengucapkannya, pangkal lidahnya turun. Pangkal lidahnya tuh turun. Ada dicatat di sini. Nah, seperti ini turun. Nah, ini adalah huruf istifal seperti ain. Dia tidak ada pengangkatan sama sekali, ya, enggak ngangkat, turun datar. Nah, beda dengan yang isti'la, ya, maka huruf-huruf isti'la itu terangkat. Pangkal lidahnya terangkat, ya. Ada huruf kaf, pangkal lidahnya terangkat ketika mengucapkan. Namun perhatikan di tengahnya tidak ada cekungan, ya, tidak ada cekungan. Ini sama kaf, kaf, hurufnya terangkat. Apa? Hurufnya ini istifal, huruf tipis, tapi pangkal lidah mengangkat. Beda, lihat. Ini pangkal lidah ngangkat, pangkal lidah ngangkat. Ya, tapi berbeda dengan kaf, karena kaf ini bukan huruf isti'la. Hurufnya apa? Istifal, maka lurus ini. Nah, lurus. Ciri-cirinya isti'la, ya, atau itobak, tengah lidahnya mencekung. Nah, mencekung seperti ini. Sehingga suara menggema di bagian langit-langit atas, menggema. Kalau isti'la, ya, menggema di dalam mulut ini. Arah suaranya di sini. Arah suaranya menggema di sini, ya. Seperti itu. Itulah huruf isti'la. Ketika istifal enggak ada cekungan sama sekali. Itu yang membedakan, ya. Bagaimana kita bisa menipiskan huruf kaf? Kalau misalkan huruf kaf, kita melafatkan huruf kaf, tapi kita berikan cekungan, tentunya akan tebal. Ka, ya, seperti itu, ya, akan tebal. Tapi itu tidak dibenarkan karena di dalam ayat Al-Quran tidak ada huruf kaf dengan sifat yang tebal, tidak ada. Ya. Nah, kemudian isti'la adalah hak huruf, ya. Isti'la seperti yang saya tadi katakan bahwasanya sifat yang selalu melekat ada pada huruf isti'la itu. Baik posisinya fathah, kasrah ataupun dhammah. Ya, isti'la maksudnya tebal, ya, tebal. Isti'la itu apa? Tafkhim, ya, terangkat, ya, terangkat. Ya, terangkat pangkal lidahnya seperti ini, terangkat pangkal lidahnya, ya. Maka jadinya apa? Isti'la. Dan mustahaknya hasil yang disuarakan ketika pangkal lidah kita menaikkan, maka hasil yang dihasilkan, suara yang akan kita hasilkan adalah apa? Tafkhim. Tafkhim itu apa? Tafkhim itu apa? Afwan, tebal. Suaranya itu tebal. Ya. Kelaziman atau kewajiban dari sifat ini adalah adanya tafkhim. Nah, tebal, penebalan. Ya. Penebalan pada huruf. Afwan, ada suara tadi di luar. Ya, penebalan pada huruf dikarenakan apa?
gema suara yang memenuhi rongga mulut. Jadi rongga mulutnya ini gema, Kak. Ya, ho, so, do, o, o, menggema di sini arah suaranya, ya, di sini. Lawan dari tafhim adalah tarkik. Nah, ya, kalau tadi istilah tafhim, maka lawannya tarkik. Tarkik itu tipis. Maka yang 22 huruf tadi, sisa dari huruf istilah, itu penyebutannya atau pengucapannya tipis atau tarkik. Makna tarkik apa? Tipisnya suara dan tidak adanya gema yang memenuhi rongga mulut. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwasanya lidahnya mendatar, ya, mendatar sehingga tidak ada naiknya pangkal lidah, tidak ada cekungan di tengah lidah. Akhirnya suara ya yang kita keluarkan dari pita suara ini ya akan terbebas tanpa adanya apa? Pengepungan atau tidak adanya gema ya di daerah ronggamu. Maka keluarnya itu dia rileks ya. Lancar, keluarnya lancar di rongga mulut karena tidak ada yang berliku di daerah mulut itu tadi. Jika ada yang berliku lidah kita, ya maka tentunya suara itu akan berbeda dengan yang lidah kita itu ketika lurus tanpa berliku. Ya, berlikunya tadi mengangkat pangkal lidah itu tadi. Ya, menurut madhab Ibnu Jazari itu yang lahir tahun 751 Hijriah, ya. Tafhim atau tebal itu, ketebalan itu memiliki 5 tingkatan. Apa saja itu? Fathah yang diikuti alif, ya. Fathah yang tidak diikuti alif, dhammah, ya. Sukun, kasroh. Sekali lagi, ya, menurut Imam Ibnul Jazari, huruf-huruf tafhim di dalam Al-Quran ketika kita bertilawah memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, ketika fathah yang diikuti alif. Ya, contohnya matobi ini. Ini alif. Alif itu mati. Ya, ini ada fathah bertemu dengan alif. Maksudnya alif mati. Maka, ya, dan yang hurufnya ini adalah huruf isti'la. Ya, ingat, hurufnya yang di depannya, di atasnya harokat fathah itu hurufnya isti'la-nya. Qaf, kha, swad, dot, ghain, to, ya. Bukan huruf yang lainnya, huruf-huruf isti'la karena kita sedang membahas ketebalan, ya. Maka ya haruslah alifnya itu ditebalkan juga. Khoba, sola, afwan, soli, doko, ghalibun, ta'atun, qasidan, ghalimun, ya qasidan, ghalimun. Nah, tebal. Kemudian huruf-huruf yang istilah itu berfathah. Tidak diikuti alif, maksudnya ya berfathah. Khoroja, sobaro, doroba, ghafaro, tobako, golama. Enggak setebal tadi. Ya. Kemudian huruf-huruf istilah itu berharokat dhammah. Ya. Tahuro, hasuro, duriba, ul. Nah, ya. Dhammah. Ulba, utufuha, mahzuro. Ya. Kemudian huruf-huruf istilah itu yang bersukun. Ikhrajan, islahan, ad'afan, yughlabuna, yut'imuni, tuqlabuna, tuzhiruna. Sebentar Kak ya. Kita pengamankan. Ya, sebentar.
Maaf Kak ya, ada pengamen barusan Kak. Afwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian huruf-huruf isti'la itu yang berkasroh. Akhi, nasib, nudhi', ghisli, nuti', tuqimu, tilal. Ya, ayo silahkan sekarang dipraktekkan langsung. Tafadholi, yang pertama siapa tadi? Ini ya, dipraktekkan ya. Dari siapa? Oh, saya ini belum share screen ya, Kak. Belum. Belum, Ustazah. Tapi menyimak kan ya, punya kitabnya masing-masing ya. Menyimak Ustazah. Ya, ini ya. Jadi ini ya, silahkan dibaca satu-satu. Khoba, soli, silakan. Rajala masih. Khoba, doli. Dipanggil silakan Kak Sarah. Apa Kak Sarah dulu? Apa Kak Iya, Sinaga? iya Ustazah. Ya, silakan Kak Sarah. Khoba, soli, boko, ghalibun, ta'atun, qasidan, zolimun, kharaja, Khoroja. kharaja, Langsung. Khoroja. kharaja, Khoroja. kharaja, Ya. Terus. Swabar. sobaro, doroba, Ahsan. ghafaro, Iya. tobakon, Iya. zolama, Dan. fahuron, Ya, ahsan. Terus. hausuron, Mm-mm. duriba, Ya. gulba, Ya. Ulba. gulba, Ba. Buka tenggorokannya. gulba, Ya. kutufuha, Ahsan. Terus. mahzura, Terus. Ikhroj. ikhroja, Jangan dipantul, jangan ikhroja. ikhroja, Naikkan rahangnya. ikhroja, Ya. Lanjut. islaha, Iya, terus. afan, Apa? Kalau tadi iwatkan semua. Di apa? Jadikan matobi'i semua, nggak apa-apa. Apa? afa, Ya. yughlabuna, Ya. yut'imuni, Masya Allah, ya. taqlubuna, Tuqolabuna. tuqlabuna, Tuqolabuna. tuqlabuna, Ya, terus.
Tauhiruna. Tuhhirun dhammah dhammah. Tuhhiruna. Ya. Terus akhi. Akhi. Ya, terus Nausib. ahsan, terus Nudhi'. terus Gislin. ya, terus Nuti'. Tuqimu. ya. Zilalin. Iya, Masya Allah. Ya, selanjutnya Ya, silahkan. jazakillahu khairan Ustazah. Jazakallah khairan. Silahkan selanjutnya. Ibu Dwi silakan. Baik, makasih. Iya, silakan Kak Dwi. Apa kabar Kak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan Kak. Khoba, Coba diangkat pangkal lidahnya khoba. khoba, Ya, terus? doli, Ya. go, apa? Doko. Dogo, golibun, Walibun. golibun, to'atun, qosidan, dulimun, horojan, sobaro, doroba, gobaro, tobako, Kobako. Panjang Kak. tobako, zolama, Walama. zolama, Dan lanjut. fakuro, Fakhuro. fakuro, Ya. hasuro, duriba, Uriba. duriba, guba, guba, Ulba. gulba, Ya. kutufuha, Ya. mahduro, Mahwuro. mahduro, Nah, domahnya panjangkan. Wuro. Mahwuro. mahduro, Terus ikhroza, ikhroja. ikhroja, Ya. islaha, Islaha. islaha, as'afa, Ad'afa. af'ah, af'afa, yulabuna, Yughlabuna. yuqlabuna, Hmm. imuni, Yuto. Betul. imuni, Mumtazah. Masya Allah. tuflabuna, Wah, mantul. oh ya, Tukolab. tolabuna, Diulang. Tukolabuna. tuqolabuna, Ya. tufiruna, akhi azihi, Akhi. apa? Akhi. Akhi, nasibu, Nasibun. Nasib. nasibun, Ya, terus. nasi'u,
Islin. Mm-mm. Nuti. belum. Nuti. Nuti'u. Nui. Nui'u. Dot nuti'u. Nudi'u. Ghislin. Islim. Mm-mm. Nuti'u. Ain nuti'u. Nuti. Nuti. Ainnya saya masih belum ketemu nih Ustazah. Oh iya, nanti pelan-pelan ya. Ini loh. Ini kan ya. Ini nih epiglotis ya. Ini Ya. dia menyempit ke tenggorokan. Ha, a. A. Buka dulu ha, Ha. Ha. ha, a. Ah, A. ya, kayak keluarnya itu yang terakhir itu ada rasa hamzah. Ada rasa hamzah. Terakhir sendiri. A. Buka lagi. A. Au. U. Nah, tampilkan lagi. Au. U. Au. Au. Iya. Ai. I. Tampilkan lagi. Ai. I. Tampilkan. Ai. I. Seperti itu ya. Yut'aibuni. Yuk. Nut. Nuto ibuni. Ya. Nuti'u. Nutiu. Au. Ambil. Nut. Nuti'u. Tatapkan apa? Dempetkan ini. Epiglotisnya itu sempitkan. Nuti'u. Kayak gitu. Nutiu. Iya. Nanti terus ya belajar ya. Nuti'u. Ambil gitu. Apa namanya? Sempitkan, dorong ke dinding tenggorokan. Nuti'u. Nah, kayak gitu ya. Kali ini kalau lambat ya. Lambat, saya lambatkan. Nuti. Nah, coba. Ini saya lambatkan. Nuti. Nuti. Nah, jadi dia suaranya tuh mendorong, cuman karena ini nggak boleh, ini cuma latihan ya, latihan nggak apa-apa. Latihan. Nuti'u. Nuti'u. Yuk. Nutiu. Iya, seperti itu ya, Ahsan. Nanti latihan terus ya, biar nggak hilang. Lanjut. Tufimu. Nah, ini fa apa kof? Ko. Iya. Tukimu. 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 Lanjut lagi. Pangkal lidahnya ditempelkan ke langit-langit yang lunak. Kokok itu. Tukimu. Gimana? Ulang. Tukimu. Iya, ya. Mumtazah. Lanjut. Bilali. Wilalin. Bilalin. Iya, pokoknya ya, anggapan kita bahwasanya Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari, ya. Karena apa? Kenapa hati kita harus menganggap bahwasanya Al-Qur'an ini mudah dipelajari? Karena sudah ada apa namanya? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an ini mudah untuk dipelajari. Untuk diingat, dihafal itu mudah Al-Qur'an itu. Tapi dengan syarat apa? Hati kita dulu. Hati kita harus menganggapnya mudah-mudah. Belajar Al-Qur'an mudah-mudah. Harus begitu, dalam hati kita harus berprasangka baik dulu sama Allah. Ya. Kalau kita nganggapnya aduh susah banget lah, nanti akhirnya susah-susah beneran, akhirnya enggak jalan, enggak belajar ya. Banyak ya orang yang putus asa seperti itu. Akhirnya berhenti enggak belajar karena menganggapnya susah. Akhirnya apa? Susah beneran gitu. Ya padahal Al-Qur'an ini sangat mudah untuk diingat atau dipelajari ya. Nah, ana inda dhanni abadi bi, ya, sesungguhnya aku ini kata Allah di dalam hadis qudsi sesuai dengan apa prasangka hambaku
bagus seperti itu ya. Jadi prasangka baik hasil yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah akan mendapatkan hasil yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai di atas Al-Qur'an, maksudnya ketika membaca Al-Qur'an susah, jangan bilang gitu ya. Jangan bilang susah. Mudah-mudah ya. Mudah. Nah, selanjutnya siapa? Umi Meli. Silakan, Mi. Meli. Oh, Iya. Belum di ini. Susah banget pencetnya. Oh ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Meli, sehat Kak Meli? Alhamdulillah. Silakan Kak. Hoba, Soli, Doko, Golibun, To'atun, Qosidan, Iya. Zolimun, Khoroja. Tidak ada panjang di sini. Ini perintahnya pendek semua harokatnya. Khoroja. Khoroja. Iya. Sabaro. Swabaro. Shobaro. Kan. Doroba. Gofaro. Iya. Tobakon. Iya. Konnya panjang ya? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Zolama. Fakhuro. Fakhuron boleh. Fakhuron nggak apa-apa. Fakhuron. Ya, terus? Nasuron. Ya, terus? Duriba. Ya, coba. Ini tepi lidahnya angkat. Hasuron. Hasuron. Duriba. Tepi lidah angkat. Duriba. Tepi lidah angkat. Duriba. Gulba, lanjut. Gulban. Kutufuha. Ya, terus? Mahzuron. Mahzuro. Terus? Ihroja. Islaha. Ad'afa. Ya, mudahkan. Ad'afa. Iya, terus? Yughlabuna. Ya, jangan seperti kesusahan. Dia jalan saja. Yughlabuna. Mudah. Yughlabuna. Iya. Yut'imuni. Jangan sampai ada sesuatu yang kayak mengganjal. Yut'aibuni. Mudah. Iya. Yut'imuni. Iya, terus? Tuqlabuna. Itu langsung aja dipantulkan. Tuqlabuna. Tuqlabuna. Jangan ada sesuatu yang mengganjal, langsung aja. Tuqlabuna.
Ini tuzhiruna. Tuhiruna. Tuzhiruna. Tuzhiruna. Makrajnya sama seperti dal. Ujung lidah taruh di ujung gigi sari atas. Tuhiruna. Tuzhiruna. Terus angkat pangkal lidahnya. Tuh. Tuhiruna. Tuh. Ujung lidahnya digigit gitu, Ustazah. Jangan digigit. Nempel sedikit. Oh, nempel. Ya, nempel sedikit di gigi sari atas. Di gigi sari Tuh. atas. Iya, iya. Terus didorong keluar. Sambil lihat pangkal lidahnya. Tuhiruna. Tuzhiruna. Lanjut. Ahi apa ini? Ahi ya. Akhihi ya. Ah, Akhihi. ya, Nasibun. ya, Nudi'un. ya. Islin. Apa ini? Islin. Islin. Nuti'u. Nuti'u. Tuqimu. Tukimu. Ya, Zilalin. ya. Santi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, makasih Ustazah. Belajar semangat, ya. Insya Iya, Allah. Ya, manilah, Kak. Selanjutnya siapa? Boleh saya, Bu Ustazah? Silakan, Kak. Khoba, Hmm. kholi, Tebalkan lagi, Kak. Khoba. Tebalkan lagi. khoba, Ahsan. kholi, Ya. doko, Tepi lidah diangkat. Doko. Tepi lidah angkat. doko, Doko. doko, Nah, ahsan. gholibun, Iya, gholibun. Langsung bun. gholibun, to'atun, qasida, Sli. Aswatnya tebal. Sli. Tepi lidah diangkat. Sli. qasid, qasida, Sli. oh, Sli. si, Nah. qasida, Qasida. qasida, Iya, mumtazah, Masya Allah. Lanjut. zolimun, Sama, pangkal lidah angkat saya shot tadi. Zalimun. zolimun, Iya. kharaja, Nggak ada panjang di situ langsung. Tek. kharaja, Ahsan. sobaro, Mumtazah. doroba, Ya, Masya Allah. gofaro, Bukan go tapi go. Di dekat anak teka. Iya. gofaro, Iya, mumtazah. sobako, Ahsanti. zolama, Lanjut. fakhuro, Bakhuro. Tebalkan. fakhuro, Nggak pakai ya, hilangkan dengan membuka pita suara. Bakhuro. Dan tenggorokannya dibuka. Bebas lepas. fakhuro, Biar nggak ada ro. Itu kan ada hamzah ya. Bakhuro. Jadi tenggorokannya dibuka. Bebas. Pita suaranya dibuka. Bakhuro. fakhuro, Ro. ro, Ahsan. Bakhuro. fakhuro, Ro. ro, Fakhuro. Ro. fakhuro, Lanjut. hasuro, Enggak. Nanti latihan lagi ya. Terus latih biar nya itu terakhirnya itu bisa hilang. Hasuro. Dia bebas ruang tenggorokannya ya.
ruang tenggorokannya itu terbuka dan ruang mulutnya. Oh iya ya. Hasuro, dibuka. Ro, ro, Nah, Mumtazah. hasuro. Buka. Ini kan nggak ada ya. Hasuro, ini saya buka ya. Saya Ya. buka tenggorokan saya, minta suara saya. Oh, oh, oh. Nah, itu. Hasuro. Hasuro. Panjangkan hasuro. Dorong ke depan suaranya. Hasuro. Ahsan. Lanjut. Duriba. Hmm. Gulba. Ya, ahsan. Kutufaha. Hati-hati dengan domahnya. Di situ ada domah bertemu dengan waw mati. Ya, jadi 2 harokat bacanya. Ini 1 harokat, 2 harokat, 1, 2 harokat. Ya, silakan. Kutufaha. Kutufuha. Iya, terus. Mahzuro. Buka pita suaranya. Tenggorokannya dibuka. Mahzuro. Bebas. Mahzuro. Ro. 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 Oh, ro. 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 Mahzuro. Mahzuro. Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Ikhroja. Hati-hati, ro-nya 2 harokat. Ikhroja. Ah. Islaha. Mumtaz. Sudah hamzanya udah hilang. Ya. Lagi. Ad'afa. Jangan dot ya. Jangan dipantul. Al-afa. Al-afa. Ad'afa. Ya, ahsan. Lanjut. Yughlabun. Ya, nggak apa-apa. Terus. Yut'imuni. Yut'imun. Lanjut. Tuqalabun. Ya, ahsanti. Lanjut. Tuzhirun. Lanjut. Akhi. Iya, lanjut. Nasibun. Iya, lanjut. Nudi'u. Terus. Gislin. Iya, terus. Nuti'u. Ya, nuti'u. Nuti'u. Iya. Terus. Tuqimu. Zilalin. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtazah. Santi, Masya Allah. Semangat ya. Kak Dewi, Masya Allah ya. Semangat. Tadrib terus. Ya, silakan kakak siapa selanjutnya? Kak Erlinda. Selanjutnya sekarang Kak Erlinda ya. Saya Uti Sarah. Apakah Bu Dokter Dewi. Oh, baik. Bu Dokter Dewi silakan. Sudah. Kak Dewi sudah. Oh, Bu Dokter udah ya, Umi Erlinda ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Silahkan Kak. Iya. Khoba. Baknya 1 harokat. Khoba. Ganti. Foli. Boko. Gholibun. To'atun. Iya. Qosidan. Zolimun. Limun. Tebalkan. Zolimun. Ya. Khoroja. Iya. Sobaro. Iya. Boroba. Iya. Ghofaro. Tobakon. Iya. Zolama.
Ya, Masya Allah. fakhuron, hasuron, Ya. buriba, gulban, Ya. kutufuha, mahzuron, Ya. ikhrojan, Ya. islahan, Ya. afan, yukhlabuna, yut'imuni, Ya. tuqlabuna, nuzhiruna, Ya. akhihi, nasibun, Ya. nudi'u, Ya. ghislin, Ya. nuti'un, nuti'u, qimu, Ya. zilali. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahsan, Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khairan. Silakan Kak Dartia. Ya, Ustazah. Apa kabar Kak Darti, sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Masih di tempat kerja Kak? Udah pulang Ustazah. Alhamdulillah ya. Nah, Alhamdulillah. silakan Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Khoba, soli, Ini diangkat. Soli, soli, soli. soli, Ya, zoko, iya, kolibun, iya. to'atun, To'atun, to'at, to'atun, to'atun. to'atun, qasidan, Iya. zolimun, kharaja, Ya, sobaro, iya, doroba, iya, ghafaro, iya. tobako, dolama, Iya, lahuron, ya. hasuron, Hasuron. zuriba, Ya, sod ya. Hasuron, sod. Hasuron. hasuron, Ya. zuriba, Duriba, duriba. zuriba, Ya, terus, uban, terus. gimana? Utufuha, Ya, nggak apa-apa. Hasan, terus lanjut. mahzuron, Ya, lanjut. ihroja, islaha. Salah ya Ustazah. Ya, Islaha, islaha boleh, han boleh nggak apa ya, karena ini satu kalimat. Islaha, silakan. islaha, at'afa, Ad'afa. at'afa, Ya. yuhlabun, Nah, lain di dekat anak kakak ya. Yuhlabu. yu'labuna, Dorong ke sana. yu'labuna, Yughlabuna. yu'labuna, Nah, yu'labuna,
imuni. Yuta'imuni. Oh iya, astagfirullahaladzim. Yuta'imuni. Iya. Tuqalabuna. Iya. Nuthiruna. Nah, huruf ta. Nut- Tuhiruna. Nuthiruna. Begitu Ustazah, benar? Coba diulang lagi. Tuthiruna. Tuh, ya, ujung lidah ditempelkan di gigi seri atas. Ya, di ujungnya gigi seri atas. Dikit saja. Tuhiruna. Tuthiruna. Dorong ke mahrajnya dal ya, Oh, dal. Dal, oh, dal. Dorong mahrajnya dal, yaitu mahrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Tuh, wawidu, wawidu. Sama. Zadizu. Tuthiruna. Begitu Ustazah. Coba bilang zal, al, al, Az, az, al. az. Sekarang tuhiruna, Tuthiruna. tuhiruna. Tuthiruna. Terus akhi, Akhihi. ya, terus Nasibun. ya, Nah, ini nuzi, nuzi'u. ya, terus Nuzi'u. Islin. ya, san, Nuti. Nuti'u. 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 Iya, Nuti'u. ya, Tukimu. ya, terus Bilalin. wilalin atau bilal, ya, Dilalin. Insya Allah barakallahu Toknya fiik. belum ketemu sama zo-nya belum ketemu ya Ustazah. Ya, Allahnya itu seperti zal, persis seperti zal, ya. Pengucapannya sama seperti zal, ujung lidah kita, ya, ini ujung ya, ini ujung lidah. Ditempelkan di ujungnya gigi sari, ujung saja, ya. Kemudian sembari, ya, mengangkat pangkal lidah seperti ini, tapi dua bibir dimonyongkan, ya. Tuhwihuna, wilalin, wilalin. Kalau ini karena ini bukan fathah ya. Tudhiruna. Turunkan rahangnya. Gimana? Tudhiruna. Langsung dorong dari tah itu suaranya dorong ke wa, tazal. Tuhiruna, Tudhiruna. ru. Tebalkan. Tuhiruna. Tudhiruna. San. Akhi. Mana Ustazah? Ini. Akhihi. Ya, terus. Nasibun. Ya, terus. Nuzi'u. Ya, terus lanjut. Gislin. Gislin. Rislin. Oh iya. Gislin. Ya, terus. Nuti'u. Nuqimu. Zilalin. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya, ahsanti. Iya, sama-sama. Terus belajar ya, diasah lagi ya. Bagus, Masya Allah. Iya, Kak izin dulu ya. Saya mau ke kamar mandi, Kak. Baik, Ustazah. Sama.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah semua ya Kak ya? Sudah. Kok Baik, sekarang silahkan dibaca satu-satu. Ini itbaq dan infitah. Nanti lanjut setelah infitah ini. Kaidahnya Safir ya. Silakan dari siapa dulu? Kak Sarah ya. Silakan Kak Sarah. Yang mana Ustazah? Itbaq dan infitah. Ya. Itbaq secara bahasanya adalah ilsok atau melekat. Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itbaq dan infitah. Itbaq secara bahasa adalah ilsok atau melekat. Secara istilah adalah terkurungnya suara dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Hurufnya ada 4. Wo, to, go, so. Dot, sob. Wo, to, dot, sod. Swad. Sod. San. Huruf itbaq lebih khusus daripada huruf isti'la. Seluruh huruf itbaq bersifat isti'la dan tidak berlaku sebaliknya. Infitah secara bahasa adalah iftiraq atau renggang. Secara istilah adalah tidak terkurungnya suara dalam medan yang sempit antara langit-langit dan lidah. Hurufnya adalah selain huruf itbaq 25. Perhatikanlah perbedaan suara yang dihasilkan pada huruf istifal. Misal kaf, isti'la misal qaf, dan itbaq misal wa. Tanda panah menunjukkan ke arah-arah suara yang dihasilkan tiap huruf. Suara pada huruf istifal tidak naik ke langit-langit. Kak. Ya. Mumtazah ya. Ini ya tidak naik ke langit-langit. Nah, lanjutkan kaidahnya apa? Kaidah tafhim yang dihasilkan oleh huruf isti'la, itbaq, wa, to, dot, sod lebih kuat dibanding tafhim yang dihasilkan oleh huruf isti'la infitah. Kha, ra, ghain, qaf. Ya, ahsandi. Jazakillah khairan. Wa jazakillahu khairan Ustazah. Ya. Naam. Itbaq dan infitah ya. Perbedaannya itbaq dan infitah itu kita lihat dari secara bahasanya ya. Secara bahasanya istilah ilsaq, melekat ya. Itbaq itu melekat ya. Nanti ada tepi lidah kita itu yang lengket gitu ya. Tepi lidah kita itu lengket, tapi bukan lengketnya secara dohir, lengket enggak. Enggak gitu. Tapi ada suara yang melengket nanti ya di langit-langit itu ya. Namun itbaq ini secara bahasa memang melekat ya, melekat. Ada suara yang melekat nanti di sana. Kemudian secara istilahnya itu adalah terkurungnya suara dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Nah, jadi seperti ini ya itbaq itu. Ini contohnya Allah ya. Nah, arah suaranya di sini ya, arah suaranya ke langit-langit dan lurus. Karena kenapa? Karena dia ya tepi lidah ini mengangkat. Kalau tepi lidah mengangkat, otomatis pangkal lidah mengangkat ya. Lidahnya seperti sendok. Ya, otomatis ujung lidahnya pun ya juga terangkat ini lihat. Ya. Dan yang tidak terangkat bagian tengah sehingga suaranya itu terkurung di tengah langit-langit ya, di tengah langit-langit ya. Terkurung suaranya antara langit-langit dan lidah. Ya. Jadi suaranya di sini terkurung. Nah, beda dengan yang qaf ya, sedangkan yang qaf ini adalah huruf infitah. Ya. Kalau yang sod, dot, to, dha itu tadi itbaq, namun yang qaf hurufnya infitah. Perbedaannya apa? Perbedaannya ya, suaranya di sini hanya menggema, ya tidak terkurung. Tidak ada yang terkurung, menggema ke langit-langit. Kenapa tidak terkurung? Dikarenakan hanya pangkal lidahnya saja yang naik, ya.
Kemudian lihat ujung lidahnya tidak naik ya, tidak naik ya. Sehingga arah suara yang didapatkan itu hanya menggema ya, beda dengan yang terkurung itu. Maka yang terkurung ini lebih tebal dari yang menggema tadi itu ya. Perhatikan bagian-bagiannya panah-panah arah panah ini ya. Arah panah ini adalah arah suara. Nah, arah suaranya itu di sini, Kak, di langit-langit yang lunak ini. Ya, afwan, di langit-langit yang keras ya. Oh, 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 oh. Nah, ho, enggak sampai ke sini. Ya. Tapi lihat perbedaannya, ya. Suaranya hampir yang itbaq hampir mendekati langit-langit lunak, ya, hampir mendekati langit-langit lunak. So, do, to, wo. Nah, suara terkurung. Perhatikan dengan arah suara pada huruf istifal ini, yang kaf, ya. Lihat arah suara keluarnya, dia menurun, ya, menurut seperti perosotan, menurun, sehingga tidak ada suaranya gema sama sekali pada langit-langit, dan juga tidak ada suara yang terkurung pada langit-langit. Itulah yang membedakan antara itbaq dan infitah, ya, dan istifal juga, ya, sifat istifal, ya. Sedangkan ini isti'la hurufnya, ya, namun bersifat infitah, ya. Infitah itu tadi apa? Renggang atau terbuka, ya, infitah. Jadi ini renggang, ya. Itulah yang membedakan dari ketiga sifat ini. Ini isti'la, ini istifal, ya, dan ini itbaq. Ini juga infitah, sama ini juga infitah, ya, seperti itu. Nah, baik. Kesemuanya ini, ya, hanya ini yang tipis. Hanya huruf kaf ini yang tipis. Qaf, wa sama-sama tafkhim. Akan tetapi wa lebih tafkhim daripada ketiga huruf itu tadi. Apa ketiga huruf itu? Kho, ghain dan qaf, ya. Karena hasil yang dikeluarkan kho dan ghain dan qaf ini lebih rendah ketebalannya daripada itbaq. Dan itbaq ini ketebalannya lebih tinggi dari isti'la, ya, dari isti'la, ya, yang bersifatkan infitah, ya. Ini isti'la yang bersifatkan infitah. Sedangkan yang empat ini isti'la yang bersifatkan itbaq. Maka sangat patutlah ketika yang isti'la bersifat itbaq ini lebih tafkhim, lebih tebal daripada isti'la yang bersifatkan infitah. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya, Kak? Paham? Paham? Insyaallah. Ya Ustaz, ya, insya Allah. Coba Ustazah, nanti dipelajari lagi. Jadi ini ya, bentuk ketebalannya ketika yang empat ini cara membacanya diangkat tepi lidahnya. Kalau orang ngangkat tepi lidah, otomatis pangkalnya juga ngangkat. Ini sudah otomatis. Tapi beda dengan hanya mengangkat pangkal lidah saja. Ya, pangkal lidah yang ngangkat, tapi tepi lidah nggak ngangkat. Enggak. Dia tebal, tapi nggak setebal ketika tepi lidah yang terangkat. Itu sebabnya kenapa, ya, tiga huruf ini dia tidak setebal 4 huruf ini. Karena yang 4 huruf ini cara mengucapkannya mengangkat tepi lidah, ya, sehingga suara terkurung di dalamnya, di dalam langit-langit itu, ya. Tidak dengan yang ketiga huruf ini yang punya sifat infitah, ya. Hanya yang mengangkat hanya pangkal lidahnya saja. Otomatis bagian tepi-tepi, ya, suaranya akan bisa ada suaranya hanya menggema, ya, karena ada aliran suara di tepinya keluar seperti itu, ya. Hanya saja cekung di sininya. Kalau angkat pangkal lidahnya terangkat, ya, otomatis tengahnya itu akan nyekung gitu, ya. Enggak semua sih. Enggak semua pangkal lidah kalau diangkat itu nyekung, enggak. Contohnya huruf kaf ini.
Pangkal lidah diangkat, tapi nggak dicekungkan. Jadi cekungnya ini harus dicekungkan sama kita. Oh, seperti itu ya. Paham ya? Oh. Dirasakan lagi nanti, diraba-raba lagi. Ya, memang harus seperti itu. Harus diraba-raba. Ya, sifat sofir. Silakan dibaca Kak. Selanjutnya Kak Dwi Herawati ya. Sifat sofir. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang tidak berpasangan. Sofir. Secara bahasa adalah suara yang tajam, menusuk. Secara istilah adalah suara tajam yang muncul pada huruf tertentu sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui suaranya. Sifat sofir dari huruf-huruf ini nampak jelas ketika disukun. Seperti dalam kata yuwaswisu. Ya. Dalam kata yuwaswisu. Yaslaha. Tidak angkat ya, karena ini tadi yaslaha. Terus Waza. hamzah fathah. Azwaja. Terus Dan yang paling kuat adalah safir pada huruf qad karena didukung atau diperkuat oleh sifat ihbah. Iya, mutazah. Naam. Tadi kita telah membahas di sebelum-sebelumnya itu adalah sifat yang berlawanan, ya. Ada 8 sifat berlawanan di kitab ini yang disebutkan. Yang pertama adalah hamz berlawanan dengan jahr. Ya, kemudian istifal berlawanan dengan isti'la. Ya. Kemudian jahr berlawanan dengan hamz. Kemudian syiddah berlawanan dengan rokhwah, disusul dengan pertengahannya, yaitu bainiyah, ya. Kemudian yang ketiga, urutan yang ketiga ada istifal, isti'la atau istifal yang tadi kita bahas, ya, berlawanan dengan istifal, isti'la yang berlawanan dengan istifal. Kemudian yang terakhir kita bahas pada yang berlawanan tadi ada itbaq yang berlawanan dengan infitah. Nah, sekarang kita akan membahas di sini. Di sini sepertinya dikatakan ada 8 sifat yang tidak memiliki lawan, yang dia tidak ada tandingannya ibaratnya ya. Ya, yaitu apa saja? 1, sofir. 2, qalqalah. Kita hitung ya, ada berapa ya di sini. Kemudian ada lin, Kemudian ada inhiraf, ya. Sudah berapa tadi? 4 ya, Kak ya? Kemudian ada takrir, ya. Ada tafashi, istiqolah, dan nun, ya. Jika di baitnya Imam Ibnul Jazari, gunnah ini tidak termasuk bagian dari sifat lazimah. Tapi di kitab ini gunnah digabungkan sebagai sifat lazimah, sifat yang keharusan, ya. Tapi di syairnya Imam Ibnul Jazari, gunnah ini tidak diberikan, tidak dikategorikan, maksudnya tidak dikumpulkan dalam sifat lazimah atau sifat yang selalu melekat dalam huruf tersebut, tidak, ya, seperti itu. Nah, nanti akan ada pembahasannya. Kenapa si gunnah ini bisa ada diikutsertakan pada sifat-sifat yang tidak berlawanan pada sifat lazimah, ya. Nah, sofir, ya, kita kembali lagi ke sofir, ya. Sofir di sini secara bahasa adalah tajam atau menusuk. Secara istilah adalah suara tajam yang muncul pada huruf tertentu sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui suaranya. Sifat sofir dan huruf-huruf ini nampak jelas ketika disukun, seperti dalam kata azwaja, yaslaha, yuwaswisu, dan yang paling kuat adalah sofir pada huruf sod
karena didukung atau diperkuat oleh sifat itbaq. Ya, jadi hurufnya shafir ini ada 3 kah? Ini yang disukun-sukun. Ada zai, ada swad, ada sin. Ya. Suaranya tajam atau menusuk secara bahasanya. Secara istilah ini muncul suara seperti apa? Suara tajam gitu ya kalau di sini. Kalau di kitab yang Ustadz Effendi Anwar mengatakan suara desis burung, ya. Di kitab itu juga Fathur Rabil Bariyah mengatakan suara desis burung seperti itu ya. Jadi suaranya seperti ini. Az. Ada suara yang tajam di situ. Az. Wajah yang disukunnya itu Kak yang harus diperhatikan. Ya arah disukun itu tadi. Az wajah yauslaha yuwas. Nah, ada suara yang seolah-olah itu suara yang tajam gitu ya. Ya suara sinnya itu tadi tajam, kedengaran banget gitu, jelas. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada di sini swad. Swad ini lebih kuat dong dari zai ketika mengucapkan, lebih kuat dari zai dan sin. Karena kenapa? Karena swad memiliki sifat itbaq yang tadi ya, yang harus mengangkat bagian tepi lidahnya. Yausulaha, yausulaha. Dengan zai, azwaja, tidak ada pengangkatan sama sekali. Yuwaswisu. Nah, seperti itu ya. Itulah sifat shafir. Nah, kita ke sifat qalqalah. Ya, silakan yang ketiga ya. Silakan dibaca sifat qalqalah sampai dengan ini, boleh. Oh, ini ada tingkatan qalqalah ya. Ya, nanti gantian ya tingkatan qalqalah. Ya, silakan yang pertama nanti dibaca sampai sini. Sampai sini ya. Silakan, Kak. Siapa yang baca? Qalqalah siapa yang mau baca? Siapa Kak Sarah? Ada? Boleh Darti Ustazah? Silakan Kak Darti. Oke. Qalqalah secara bahasa berarti takrik, Tahrik tahrik, idtirab atau bergoncang. Gambarannya adalah seperti bejana yang bergoncang di atas tungku saat air mendidih. Secara istilah adalah menyuarakan huruf-huruf tertentu saat disukun dengan cara memisahkan dua bagian alat pengucapan huruf. Mirip dengan harokat, namun tidak disertai unsur harokat, fathah, kasroh, dan domah. Hurufnya ada lima, terkumpul dalam kalimat utobujad. Qalqalah tergolong sifat lazimah. Namun sifat ya utobujadin. Hurufnya kutobujadin. Oh, kutobujadin. Nah, silakan lanjutkan. Qalqalah tergolong sifat lazimah, namun sifat ini baru tampak ketika disukun. Seluruh huruf qalqalah bersifat sidah. Sebagai huruf sidah saat disukun, maka akan terjadi benturan kuat pada dua bagian alat pengucapan mengakibatkan jalan suara terkunci. Lisan atau bibir terasa berat menahan suara yang terkunci ini. Untuk itulah lisan bangsa Arab memunculkan qalqalah sebagai solusi melepaskan keberatan ini. Sukun pada huruf qalqalah berbeda keadaannya dengan sukun pada huruf lainnya. Saat huruf qalqalah disukun, terjadilah gerakan memisahkan dua bagian alat suara yang berbeda dengan harokat. Walaupun ada kemiripan, namun tidak mutlak sama. Tidak pula dikatakan menyesuaikan harokat sebelum atau sesudahnya. Ya, insyaallah barakallah. Jadi sifat qalqalah ini secara bahasa itu tahrik ya atau ittirab, berguncang ya. Gambarannya itu ya seperti bejana ini ya, yang ada air mendidih, ketika dia mendidih di atas kompor maka akan terguncang namun nggak tumpah.
seperti itu ya. Nah, orang Arab ini ya kalau mengatakan air mendidih itu kol-kol ya. Kol-kolah gitu ya, kol-kolah ya, kol-kol. Kol-kolah ya. Jadi melekat juga pada bahasa sehari-hari orang Arab. Contohnya Abdullah ya, dia maunya disukunkan ya, abe ya, Abdullah. Nah, makanya di sini diistilahkan seperti air yang di atas bejana ya. Kemudian menyuarakan huruf-huruf tertentu disukunkan dengan cara memisahkan dua bagian. Maksudnya apa? Ya awalnya ketika mengucapkan ya huruf qaf ini ak di syiddah. Kita berhenti ak ad nggak ada suara. Ak di terakhirnya nggak ada suara. Namun jika diberikan kolkolah maka dipisah bagian tadi yang ak ko atto ab aj ada, maka keluarlah suara kolkolah. Nah, aku, atau, ab, aj, ada. Nah, karena semua huruf kolkolah adalah huruf syiddah, maka tentunya kita memperhatikan sifat-sifat siddahnya. Ak itu kuat ya, punya sifat yang kuat. Aku, ab, aj. Nah, itu dia disyiddakan dulu, dibenturkan dulu ya. Dua anggota pengucapan kita ya. Kalau qaf ya berarti apa? Anggota pengucapan yang mana? Ya pangkal lidah dengan langit-langit lunak dibenturkan dulu ak. Kemudian dipisahkan dengan suara tidak seperti fathah, tidak seperti kasroh, juga tidak seperti dhamma. Aku, atau, benturkan dulu ujung lidah dan mana tumbuhnya gigi sari at, kemudian pisah tuh atau, kemudian benturkan lagi, tabrakan lagi bibir atas dan bibir bawah bagian kering, bibir bagian kering yang atas dan bawah ab, kemudian pisah ab ya, sama dengan jim tengah lidah kita di apa, dibenturkan di langit-langit aj, kemudian dipisahkan aj. Nah, dal juga demikian. Ya, arahkan dulu ujung lidah kita ke bagian apa makhrajnya tadi, di masing-masing makhrajnya, kemudian pisahkan dari makhrajnya tadi. Ad. Nah, hakada ya. Kemudian ya di sini ya. Nah, ini untuk itulah lisan bangsa Arab memunculkan kolkolah sebagai solusi melepaskan keberatannya. Jadi orang Arab itu nggak suka Kak dengan hal-hal yang apa namanya tidak nyaman gitu ya dalam anggota pengucapan. Dia maunya pengucapan itu yang serasi, yang enak diucapkan seperti, dan juga enak didengar, nyaman diucapkan ya. Nah, sama seperti tadi ketika kita tidak memberikan kolkolah pada ba, Abdullah, nggak enak, dia nggak mau, orang Arab nggak mau. Makanya diberikan kolkolah, meskipun sehari-harinya orang Arab itu kalau bicara memberikan kolkolah, Abdullah, Abdullah, nggak bilang Abdullah. Kalau di Indonesia Abdullah, tapi orang Arab nggak mau bilang Abdullah, Abdullah. Nah, seperti itu, ada kolkolahnya, meskipun dia bicara sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi beda ya. Pemisahnya antara dua pengucapan yang seperti saya ucapkan tadi, bukan fathah, bukan seperti fathah, bukan seperti kasroh, bukan seperti dhammah. Ya, berbeda. Ya, memang ada kemiripan, tapi berbeda. Bukan fathah, bukan kasroh dan dhammah. Nah, di sini tingkatan qalqalah. Tingkatan qalqalah ada dua. Silakan dibaca kakak yang mau membacanya. Ada yang mau membaca? Ya. Saya Ustazah. Silakan Kak. Tingkatan qalqalah. 1. Qalqalah kubra. Qalqalah pada huruf kubro.
1. Qalqalah kubro. Qalqalah pada huruf Puto kotiba ya, Ustazah nih bacanya. Puto bujadin. Puto bu. Utobu jadin. Ya. Saat disukun dengan sukun tidak asli. Dan hal ini tidaklah terjadi kecuali saat wakof. Seperti wakof pada hurufnya kecil banget. Sebentar ya Ustazah. Al-falaq. Al-falaq. Bilhaqo. Muhitu. Terus kasabah. Watabah. Bahi. Iya Ustazah. Bahij. Bahij. Ahadu. Asadu. Ahadun. Ahad. Asad. Dan Ya. Bahij wal hajj. Bahij wal hajj. Ahad. Asad. wal haj. Ahad. Asad. Qalqalah kubro. Qalqalah kubro mencakup huruf yang bertasdid dan yang tidak bertasdid. Meski sekilas ada perbedaan dalam praktek, namun hakikatnya tidak ada perbedaan qalqalah di antara keduanya. Pada huruf bertasdid, wakof diakhiri dengan 2 huruf sukun. Qalqalah hanya terjadi pada huruf yang kedua. Adapun huruf sebelumnya dilafazkan dengan sukun murni tanpa qalqalah. Inilah yang menjadikan qalqalah terasa tertunda sesaat. 2. Qalqalah sugro. Qalqalah pada huruf fatobijidin. Jika disukun dengan sukun asli. Dan qalqalah ini kebanyakan terjadi ketika berada di tengah bacaan atau di tengah kata seperti qalqalah pada huruf Yaqdi. yaqdi, abgho, faza Lahal mu'minun. aflahal mu'minun. Kesalahan atau lahan kafi dalam bab qalqalah adalah A. Bunyi qalqalah terbawa dengan harokat sebelumnya. Kecil sekali tulisannya. Tubadu. Al-abtaru. Abtar. Al-abtar. Gitu aja. Al-abtar. Iblis. Terus yang B adalah mengakhiri qalqalah dengan suara hamzah sukun. Jabal. Min musad. Mim masad. Ada Mim masad. Itu nggak boleh ya, kesalahan. Ini berbunyi kesalahan. Gimana Ustazah? Jadi ya nanti baca aja dulu. Ya, saya yang di buku ini nggak kebaca, nggak kelihatan. C. Memanjangkan suara qalqalah. Fatalahab. Ya. Terus yang D tidak memunculkan qalqalah. Ya. Tadarusun. Tublah saroir. Fasatubsir. Iya, Masya Allah. Nah, jadi kita masuk ke tingkatan qalqalah ya. Tadi kita sudah bahas qalqalahnya, kita masuk ke qalqalah. Qalqalah ada 2. Ada qalqalah kubro dan ada qalqalah sugro. Qalqalah kubro ini ya terjadi pada saat wakof ya. Maka akan kubro. Kenapa disebut kubro? Karena qalqalahnya itu akan lebih terasa kuat, terasa lebih besar ya qalqalahnya. Ya, suara qalqalahnya itu
lebih lebih nyaring, ibaratnya gitu, daripada qalqalah yang suro. Nah, contohnya saya berikan contoh al-falaqu. Jadi suaranya qalqalahnya lebih apa? Lebih terasa ya daripada yang qalqalah sugro. Qalqalah kubro itu qalqalahnya lebih kuat. Bil haqqu muhitu kasab watab bahij wal hajj ahad asyad ya dan semisalnya ya. Jadi qalqalah kubro menyakup huruf yang bertasdid dan juga yang tidak bertasdid. Tidak ada beda di antara keduanya. Pada huruf bertasdid waqaf diakhiri dengan 2 huruf sukun. Qalqalah terjadi pada huruf yang kedua. Huruf sebelumnya dilafadzkan dengan sukun murni tanpa qalqalah. Sehingga qalqalah terasa tertunda sesaat. Maksudnya apa? Qalqalah jika ada di waqaf itu sama saja disebut qalqalah kubro. Baik yang huruf keduanya itu tadi, ya, baik yang huruf waqaf tadi ada tasdidnya atau tidak bertasdid. Contohnya al-falaqu. Dia tidak bertasdid, tapi sama. Harus dikubrokan qalqalahnya. Harus dibesarkan suara qalqalahnya, ya. Al-falaqu bil haqqu. Nah, sedangkan yang tasdid ya bil haqq. Ini ada dua qalqalah. Kalau tasdid itu ada dua huruf. Yang pertama huruf sukun, kedua huruf apa? Berfathah. Karena dia ini waqaf, maka ada 2 sukun. Ya, 2 sukun berdampingan. Ya. 2 sukun berdampingan. Ya, ini sukun. Ya. Nah, sini juga sukun. Ya, maka cara mengucapkannya ini tasdid ya Kak ya, yang tasdid maksudnya bil haq, berhenti sejenak yang huruf pertamanya bil haqqo, langsung gitu ya. Ini yang membedanya, tapi suara kubronya qalqalah sama, terakhirnya itu sama dengan yang tidak bertasdid. Hanya saja yang bertasdid ini untuk yang pertama, huruf yang pertama tadi, maksudnya karena dia ada tasdid, maka berhenti sejenak. Bil haqqo asyad ya wal hajj. Berhenti sejenak. Wal hajj. Ya, seperti itu. Watab. Nah, beda yang tidak bertasdid. Kasab. Langsung kasab. Tapi sama-sama kubro. Suaranya apa? Lebih besar. Suaranya lebih besar. Qalqalahnya lebih besar suaranya daripada yang suro. Nah, bagaimana dengan qalqalah suro yang suara qalqalahnya lebih kecil daripada yang kubro? Ya ini, ya qadhi, enggak besar. Kalau tadi kan al-falaqu. Ya, ini enggak. Ya qadhi abqa qad aflahal mu'minun. Ya, tapi sama-sama diberikan syiddah. Ya qadhi abqa qad aflaha, ya seperti itu. Qad aflahal mu'minun. Nah, sudah paham ya Kak ya? Antara qalqalah suro dan kubro. Ada 2 tingkatan, ada kubro, ada qalqalah suro. Maksudnya apa? Suara qalqalahnya dibesarkan, sedangkan yang qalqalah suro, suara qalqalahnya dikurangi daripada kubro, ya, tidak besar. Suaranya kecil, suara qalqalahnya kecil, ya, seperti yang saya contoh-contohkan tadi. Nah, ya, kesalahan membaca qalqalah ada 4. Pertama, bunyi qalqalah terbawa dengan harokat sebelumnya. Ya, contohnya tub, ya, terbawa. Tub atau tubu. Nah, abtar. Nah, ya, bunyi qalqalah terbawa dengan harokat sebelumnya. Ini kan doma. Tubu, tubadu, tubudu, abatar, iblis. Nah, ya, tidak diperkenankan. Ini salah. Saya ulangi lagi kesalahannya seperti apa? Tubudu,
al-abatar, iblis. Nah, nggak boleh ya. Kemudian mengakhiri qalqalah dengan suara hamzah. Mengakhiri qalqalah dengan suara hamzah sukun. Hablum mim masad. Mim masad ada nya. Jadi ini tidak diperkenankan ya. Hablum mim masad. De. Nggak ada kalau nggak ada hamzah maksudnya. Nggak ada hamzah. Hablum mim masad. De. Ya. Kemudian memanjangkan suara qalqalah. Datallahab. Datal ya. Datalahab. Nggak boleh. Kemudian tidak memunculkan qalqalah. Ya, tatrusun, tubqo, apa? Tubla ya. Tubla saroir. Nah, fasatubsir. Nah, nggak boleh, itu salah. Ya, seperti itu ya, Kak. Ada pertanyaan? Paham ya? Tingkatan qalqalah ada berapa? Ada 2. 2. Iya, ada 2. Terus kemudian Kesalahan membacanya ada 4. kesalahan membacanya ada 4. Ya, bolehkah qalqalah itu mengikuti huruf sebelumnya? Nggak boleh. Apakah boleh qalqalah itu diakhiri dengan hamzah? Ada nya di belakangnya? Ya boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Bolehkah qalqalah itu dipanjang-panjangkan? Datalahab. Tidak. Boleh. Ya. Nggak boleh. Bolehkah tidak memunculkan qalqalah pada qalqalah tubsiruna, tatrusuna, tubla? Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya. Sudah 21.30, setengah 10, ya. Kita nggak sampai 2 jam. Udah apa ngantuk ya? Iya. Ya, sudah kita cukupkan ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kita jatahnya 2 jam, tapi karena kita malam ya, jadi ya qadarullah ya. Jadi tadi 19 berapakah? 44 ya. 19 44 bener. Maksudnya jam berapa tadi? 19.44. Ya. Jadi nggak sampai 2 jam. Ya, lah baksa 2 jam kurang ya, kurang 10 lah, 15 menit. Baik, tapi tadi paham ya apa yang saya jelaskan? Nanti insya Allah kita nyampe ke sini. Ya, lin, inhiraf, dan takrir, tafasyi, dan istitolah, dan gunnah. Kenapa sih kita perlu membahas ini? Ya memang ketika kita ingin membacaan kita sempurna, kita harus apa? Harus menguasai keduanya, ya. Secara riwayah dan diroyah. Apa riwayah? Yaitu lafadznya yang disampaikan, dikoreksi oleh guru. Itu riwayah, kayak kakak yang baca sama saya besok itu. Misalkan ya, Al-Quran langsung. Nah, itu namanya riwayah. Dan diroyahnya, materinya juga harus dikuasai. Untuk kesempurnaan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf ya. Nanti terus belajar, jangan sampai putus asa. Terus pelan-pelan dibaca-baca lagi, karena suatu ilmu tidak akan bisa tanpa dengan membaca dan menulis ya. Jadi dibaca, ditulis, dirangkum, dipahami. Memang harus seperti itu Kak. Ya nggak bisa. Ilmu itu cuman didapatkan dengan cara bersantai atau dengan tiduran, kemudian tiba-tiba alim. Enggak, harus memang diteliti, dirasakan, kenapa kok bisa begini, harus seperti itu ya. Nah, waktu kita nggak banyak di dunia ini ya, meskipun 100 tahun hidup kita ya, 100 tahun hidup kita di dunia nggak akan banyak ya, kita nggak akan terasa hidup di dunia ini. Maka gunakan kesempatan selagi diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik waktu ya. Sebaik-baik waktu kita adalah yang penuh dengan waktu yang bermanfaat ya.
Nah, Insya saya Allah. mohon undur diri ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wariyadhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya serahkan kepada Kakak. Ustazah besok warahmatullahi wabarakatuh. besok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, gimana? Gimana Kak Darti? Ustazah besok saya izin ya. Oh, naam Kak, ya. Mau safar. Saya juga izin Ustazah, kebetulan lagi haid, jadi kayaknya nggak boleh tilawah ya Ustazah ya, kalau lagi haid ya. Oh, nggak apa-apa, pakai itu ya, pakai terjemah. Kalau di saya sih nggak apa-apa, asalkan pakai pakai terjemah ya. Kalau di apa? Oh gitu. Kalau di dulu kami kalau yang dulu belajar ya, itu kalau yang head itu pakai tafsir boleh ya. Tafsir ada di situ tafsir itu di situ pakai Arab ya. Penjelasannya pakai bahasa Arab tapi bukan ayat Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'annya, ada tulisan Arabnya. Itu diperbolehkan kami memegang. Oh gitu. Kami juga diperbolehkan memegang yang terjemahkan oleh guru kami. Ya, untuk guru kami yang fikih ya, itu diperbolehkan. Maka apa namanya? Jika diniatkan juga untuk belajar diperbolehkan ya, diperbolehkan. Oh gitu Ustazah. Karena apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi wanita-wanita kaum muslim ya, kaum laki-laki dan yang muslim dan juga kaum muslimah ya, dan kaum muslimah seperti itu. Orang wanita-wanita Islam yang perempuan. Ya, seperti itu insyaallah ya. Baik. Ya, Besok baik. jam berapa mulai dibuka Ustazah? Ya, insyaallah saya buka insyaallah kalau memang saya bisa setengah 4 ya Kak ya. Insyaallah nanti saya linknya saya bagi ya. Langsung. Kalau enggak seperti jam biasa jam 5 ya. Baik Ustazah. Ya kan kita belajar insyaallah kakak-kakak semua ini kan sudah biasa ya bangun tahajud ya. Insyaallah Ustazah. Tunggu aja ya. Nah, baik apabila ada perkataan yang salah atau yang buruk itu datangnya dari setan dan datangnya dari saya sebagai al-fakir apabila ada apa yang saya sampaikan kurang dan lain sebagainya ya. Dan apabila ada perkataan yang bagus, kemudian perkataan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa ghadan fa insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipimpin doa Kak Sarah ya, boleh Kak Sarah. Doa kafaratul majlis. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan membaca istighfar 3 kali. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sarah Maulani sekaligus sebagai moderator mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya jika ada kesalahan yang sengaja dan tidak sengaja. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sarah besok aku izin ya. Ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Syukron Ukti Sarah. Sama-sama. Umi. Sarah aku besok izin ya.